Nela, Doni, Dina. Taksi gang gue. Taksi! Jin, jagain ya. Taksi! Tunggu, Pak. Pak, tas pinggang saya ketinggalan, Pak. Tas pinggang? Tas pinggangnya mana, Non? Bapak jangan bohong. Memangnya Non tadi naik taksi yang ini? Iya, iyalah, Pak. Saya sama teman-teman saya ini baru aja turun. Bapak ambil tas pinggang saya ya? Wah, Non jangan nuduh sembarangan. Pak, nggak mungkin, Pak. Saya ini baru aja turun. Masa tas pinggang saya langsung hilang? Aduh, taksi nggak gitu tuh banyak, Non. Tapi supirnya saya bukan. Saya juga masih ingat kok ciri-ciri Bapak nih. Nih, badannya kecil, seragamnya persis nih, Pak. Kayak gini, Pak. Terus Loh, Bapak kok nggak kumisan? Aduh, maaf, Pak. Maaf, saya salah orang. Makanya, Non, jangan nuduh sembarangan. Walaupun ada yang tinggalin taksi ini, pasti saya akan balikin, Non. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, supirnya itu kali itu, Non. Oh, iya. Itu bener, Pak, orangnya itu, Pak. Maaf ya, Pak. Alhamdulillah, udah nyampe Jakarta. Aduh. Bu, maaf, Bu. Maaf. Dek. Numpang tanya. Iya? Ada tahu nggak daerah Cibubur di mana? Maaf, Bu. Tapi saya... Nanti di Jakarta, kamu jangan kelihatan seperti orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Di sana banyak penipu. Kalau ada yang ngomong atau nanya sesuatu yang kamu nggak tahu, kamu pura-pura tahu aja. Ngerti, Le? Loh, piye tuh, Dek? Ditanya kok malah bengong-bengong. Adek tahu ndak daerah Cibubur di mana? Heh, Dek. Iya, tahu, Bu, tahu. Nah, Ibu ke arah sana. Nanti belok kiri. Ibu lurus aja. Lurus. Terus ambil kanan. Lalu belok kiri. Terus kanan lagi. Nah, kalau dari situ ketemu orang, tanya lagi aja, Bu. Oh, iya ya. Jadi Ibu ndak usah naik bis lagi, jalan kaki aja, udah nyampe Cibubur. Iya, gak usah naik bis, jalan aja. Ya udah, Bu, saya permisi dulu bareng. Monggo. Maaf ya. Mohon perhatian. Kereta api Taksada tujuan Yogyakarta 5 menit lagi akan masuk di peron 1. Bukan, gue bilang juga apa? Nela mana? Itu dia. Neng, pelan-pelan, Neng. Aduh, maaf, Mas. Maaf. Saya lagi buru-buru. Ya, hati-hati ya. Aduh, Sorry ya, Mbak. Kamu tuh sebenarnya mau lewat mana sih? Loh, ya Mbak yang salah. Mbak tuh mau kemana? Kiri apa kanan? Kalau situ ke kiri ya saya ke kanan toh. Kiri. Ya udah. Loh, toh? Gimana sih? Lah ini kirinya saya apa situ? Kiri masing-masing. Ya wes. Dan
Nanti kalau Naila datang, lu sama dia, biar Dina sama gua. Emangnya kenapa? Udah deh Jod, ini pas untuk mendapetin cintanya dia. Aduh, permisi mas, permisi. Maaf mas, maaf. Saya lagi buru-buru. Sorry. Aku lama ya? Thanks. Persahabatan yang pasti berakhir di waktunya. Keretanya mana? Belum tiba, bentar lagi kok. Loh, katanya 5 menit lagi. Sabar Non, mungkin macet kali. Nggak lucu, Gun. Neng, nanti lo duduknya sama Jody aja ya. Kenapa? Alah, nggak usah pura-pura deh. Gue sama Gugun juga udah tahu kok kalau kalian itu kan berseran. Iya. Ada oleh-oleh nih dari nyokap gue buat kalian semua. Gila, nyokap lu baik banget. Kita udah dikasih tumpang juga, kasih oleh-oleh juga lagi. Boleh gue buka sekarang ya? Boleh. Nyokap gue seneng banget sama kalian. Tapi dia cuma bisa satu hal. Apaan tuh? Kalian semua harus jagain gue baik-baik selama kuliah di Jogja. Tenang aja, itu tugas lu. Selimut? Iya, itu buat lo tidur di kos. Pas gue cerita ke nyokap gue, kalau lo cuma punya selimut satu tipis, terus dia beliin itu dia buat lo. Nyokap kamu baik banget ya. Oh ya, Din, thanks ya. Udah ajakin aku ke Jakarta. Emangnya ada untuk Jakarta kayak lo? Biasa aja kali. Kamu harus tahu, penduduk Indonesia tuh padat banget. Kalau semuanya hijrah ke Jakarta, bisa luber nih kota. Mana sih? Gue setuju, Nay. Berarti nanti liburan semester kita ke Padang ya, Nay? Beres. Pokoknya kalian semua tidur di rumah aku ya. Aduh, sorry. Maaf. Mas Bejo mana ya? Katanya jemput. Mau kemana Mas? Ayo saya antar. Nggak usah, Pak. Saya tahu jalan. Ya kan mungkin jalan kaki, naik motor saya aja lebih cepet ya. Udah, makasih, Pak. Teman saya mau jemput. Ya. Mas Bejo mana ya? Gila, makasih banyak nih kita tadi. Sayang ya, aku belum pernah jalan-jalan ke Monas. Apa serunya sih Monas? Paling juga dilihat tubuhnya doang. Iya, jangan salah. Monas itu kan ikonnya Jakarta. Nanti kalau kita balik lagi ke Jakarta, aku mau kok anterin kamu ke Monas. Gue cari minum dulu ya. Nanti Sob. Halo Mas Bejo, Mas. Mas, saya sudah nyampe di sini, Mas. Jakarta ya. Mas Bejo di mana? Bandung. Kalau dari sini jauh nggak, Mas ya? Nah, terus pulangnya kapan? Besok pagi. Loh, saya terus gimana, Mas? Saya nggak tahu jalan loh ini, Mas. Udah, saya tunggu stasiun. Tapi besok jemput loh, Mas. Bener. Iya, udah, Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Ya, Mas Bejo. Katanya jemput sekarang. Sebentar ya, aku ke toilet dulu nih. Belet. Naila kemana? Toilet katanya.
Din, si Naila kok belum balik sih? Dia ke toilet. Gawat nih. Keretanya udah dateng. Gue coba cari dulu ya. Lu mau kemana, Jan? Masih lama ya? Gawat. Gue salah masuk kamar mandi. Tapi kebelet banget nih. Ya bisa sini aja deh. Mata tuh panas ya. Hei, Pak. Kenapa, Pak? Jangan tidur di situ. Loh, kenapa tuh, Pak? Penting di tempat lain aja. Tapi cuma sebentar, Pak. Emangnya ini penginapan? Hotel? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Iya, Pak. Misi, Pak. Aduh. Pak ya. Ya, silakan. Nah, aku nunggu di mana ini? Wah, Cal. Gawat. Apa-apa? Si Naila nggak ada di toilet. Serius lu? Serius? Yaudah, gue coba telepon ya. Mana nih? Lu yang nyari? Udah. Di bawah yang lain? Gua udah ngecek sampai ke belakang. Ya. Mohon perhatian, kereta api Taksaka tujuan dong? Yogyakarta. Ya. Persiapan untuk diberangkatkan. Gimana, Naila? Pada para pengantar, mohon untuk segera turun dari kereta. Naila gimana? Lu berdua tungguin gue ya, gue mau ke toilet dulu. Oke, Bos, tapi jangan lama, Bos. Masuk ngomongin, itu apa? Lapar soalnya. Karena cinta untuk manusia sungguh. Ngapain lu ngelirik-lirik sini? Lu homo ya? Lu cewek? Perasaan gue pernah ketemu lu nih. Ini gimana? Ah, lu yang tadi nabrak gue sampai gue jatuh kan? Itu deh. Brengsek, lu diem aja lagi. Tolong lu pada. Mereka gimana ya? Kok nggak ada? Pak mau tanya, kalau kereta Jogja yang mana ya, Pak? Ya, udah berangkat tuh, Pak, 5 menit yang lalu. Udah berangkat, Pak? Iya, Mbak. Saya ketinggalan dong. Wah, saya nggak tahu tuh kalau Mbak ketinggalan. Tas pinggang saya. Jangan-jangan ketinggalan di toilet lagi. Cumi, bangun lu. Jangan tidur di sini. Bangun. Bang. Ada apa, Bang? Siapa suruh lu tidur di sini? Lu harus izin dulu sama bos gua. Maaf, Bang. Maaf ya. Saya pergi deh, Bang. Saya pergi ya. Pergi. Coy. Lu harus izin dulu sama bos gua. Coy, Iya. nama saya Sakti, Bang. Bukan Coy. Lagu banget lu ngaku-ngaku sakti. Aduh. Hah? Bos, dia ngaku-ngaku sakti, Bos. Gua kasih tahu ya lu ya. Kalau lu tidur sini, lu mesti bayar sama gua 200.000. Hah? Kenapa lu tutupin dulu? Emang lu tutup tahu? Bang, Bang. Gua kepet tuh. Bang, 200.000 nggak punya, Bang. Nggak punya uang saya, Bang. Damai aja, Bang, ya. Saya pergi dulu, Bang. Maaf ya, ganggu. Mau kemana lu? Pokoknya gua nggak mau tahu, lu harus bayar 200.000. Kalau enggak, gua telanjangin lu. Gua ikat lu di sini. Tahu nggak?
Bawa kemana? Bawa ke posko. Oke bos, oke cepat. Bang, jangan bang. Gak mau tau aja. Jangan. Aduh. Bang. Mana duit lo? Nggak ada bang. Lu jangan bohongin gue ya. Periksa kantongnya. Jangan. Aduh. Kosong bang, kosong. Nggak ada tuh. Tasnya. Nggak ada juga bang. Iya. Di dalam tas pinggangnya nih bos. Ambil. Aduh. Jangan lo. Ah, ini apa nih, bos? Bang, duitnya jangan diambil bang. Itu buat saya hidup di Jakarta bang. Lu tuh udah ngebohongin gue. Coba kalau lu jujur, gue sisain lu buat ongkos, buat jajan. Loh, handphonenya jangan diambil juga bang. Buat saya telepon teman di Jakarta. Lu tolol kali ya. Justru handphone ini yang gue suka, yang gue mau. Enak aja lo. Saya pakai apaan bang? Alah, lu gak usah pakai apa-apa. Ayo jalan. Gue ingetin sama lu ya. Kalau lu pengen selamat di Jakarta, hal ini lu jangan laporin sama polisi. Iya bang. Dan lu ikutin apa kata-kata gue. Jalan ke mulut. Iya. Bang, mulut gue bawa lah. Jalan. Oke. Berhasil. Cas dulu bos. Nah gitu dong. Apa lagi ya? Mundur bos. Nih duit lo. Wih, dapat jatah. Ya si bos kok segini dikit banget. Gak impas sama kerjaan kita, ya enggak? Kemarin tuh lu punya utang jadi gue potong. Ya si bos masih ingat aja. Kata lo. Apaan nih dikit banget? Emangnya gue punya utang sama lu bos? Lu tahu nggak sih lo? Kalau lu gue kasih banyak kan, nanti dia bisa iri. Gue tuh kepala preman yang adil, yang nggak berat sebelah. Tas. Nah, Berhasil bos. Itu tas pinggang saya. Balikin tas pinggang saya. enak aja lu yang ngaku tas pinggang lu. Iya, ini tas pinggang saya ketinggalan di toilet tadi. Udah deh bang, balikin aja. Jangan-jangan benar itu tasnya dia, bukan tas si anak kampung tadi. Balikin nggak? Kalau nggak sekarang juga saya teriak nih. Udah bang, balikin. Ah, brengsek tuh tas lu. Apa? Makan tuh tas. Brengsek. Ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Tas pinggang Ade itu hilangnya di mana? Di toilet cowok, Pak. Toilet cowok. Iya, tadi saya salah masuk toilet soalnya buru-buru banget, Pak. Oh ya udah, di sini laporan kamu udah saya catat. Kamu tunggu di sini ya. Jadi tas pinggang kamu hilang? Iya, Pak. Hilangnya di mana? Hilang diambil orang, Pak. Kamu jangan pelimpan kalau lapor. Sebenarnya tas kamu itu hilang atau dicuri? Lawang saya diancam nggak boleh ngomong. Siapa yang mengancam? Ya yang ngambil tas saya toh, Pak. Baik. Kamu tunggu di sini sebentar. Iya. Loh, kamu bukannya yang tadi? Iya, Mbak. Yang tadi kita tabrakan di jalan. Ngapain kamu di sini? Kamu kehilangan juga. Iya, Mbak. Tas pinggangku hilang. Loh, kan tas pinggangku. Enak aja ngaku-ngaku. Iya, kok. Siapa nama kamu? Sakti. Tunggu ya, tunggu. Loh, itu dompetku itu. Tunggu. Nama siapa? Sakti. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Klaten, tanggal 12 Januari 1985.
Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status single. Ya toh? Bener. Ya, kurang sih. Aduh, untung ketemu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Soalnya di dalam itu ada alamat teman saya yang di Jakarta, Mbak. Kalau hilang, Mbak, aduh, aku bingung. Mbak. Emangnya aku ini mbak kamu? Panggil Naila aja. Oh iya, nyala. Makasih. Naila. Kayak lampu aja nyala. Iya, Mbak Nyala. Alah, siapa? Nela. Naila. Iya, Nela. Tapi Mbak, aku mau tanya, ini ceritanya gimana Mbak ya? Kok sampai bisa Mbak yang bawa? Panjang urusannya. Ntar dulu deh, aku mau ngurusin urusan aku di sini. Oh iya, udah. Kalau gitu, aku nunggu polisi Mbak. Aku tunggu depan bentar Mbak ya. Monggo. Gimana udah selesai? Ngapain kamu masih di sini? Oh, katanya nyala. Alah, nanya siapa Mbak namanya? Naila. Ya, Mbak. Iya, Mbak Nela. Apa? Katanya mau cerita masalah tas yang saya ini gimana? Udah deh, nggak usah sekarang ceritanya. Soalnya aku harus beli tiket ke Jogja. Ya, selamat siang. Tiket ke Jogja, Mbak. Yang hari ini tiket ke Jogjanya udah habis, Mbak. Berdiri deh. Maaf, nggak bisa, Mbak. Aduh, gimana ya, Mbak? Saya benar-benar harus pulang ke Jogja. Kalau Mbaknya mau sih ada, cuman besok aja jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, mau bagaimana lagi? Tiketnya udah habis. Gimana? Berapa harganya, Mbak? Harganya sih 120.000, Mbak. Uangnya nggak cukup, Mbak. Saya nggak punya uang lagi. Mbak, kalau sama ini cukup nggak Mbak? Cukup kok, Mas. Jangan, Mbak, jangan. Nggak apa-apa. Saya masih nyimpen uang, soalnya preman-premannya nggak tahu. Saya nyimpen duit di kaos kaki, Mbak. Itu tiketnya. Mbak, Nela, tuh, udah dapat tiket toh? Kasih ya. Nggak apa-apa, sama-sama. Karena cinta untuk manusia. Kamu jangan sedih. Kok teman-teman aku tega ya? Tinggalin aku sendiri di sini. Loh, kan ada aku. Maksudnya kalau kamu mau aku temenin sampai besok pagi juga nggak apa-apa. Terus kita ngapain 18 jam di sini? Ya kalau jalan-jalan mau nggak? Mau. Emangnya kamu tahu Jakarta? Tahu. Bener. Ya bener. Udah, sekarang kamu bilang mau kemana? Biar aku yang nganter. Ya. Monas. Monas. Ya udah, ayo. Bener, kamu tahu jalannya kan? Jakarta tuh kecil. Aku hafal semua jalan-jalannya. Kamu gak usah khawatir. Ayo. Ayo. Langkahkan kaki membentang. Selamat siang Mbak ya. Ya, mohon maaf mengganggu perjalanan Anda menyeberang bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu, saya arahkan dan maksud dan tujuan kami ya, saya sebagai aparat penegak hukum
jangan menyeberang sembarangan dan tidak main selonang-selonong ini di kota Jakarta. Iya Pak, maaf Pak. Soalnya kita nggak tahu, kita baru datang Pak. Iya Pak, saya dari kampung Pak. Saya memahami. Oleh sebab itu, mari saya antar. Saya tunjukkan tempat penyeberangan yang sebenarnya demi keselamatan Anda. Terima kasih Mbak. Mari ikut saya. Tapi kita nggak ditangkap kan Pak? Jangan ditangkap ya Pak ya. Pak, jangan Pak. Saya tidak akan mempersulit perjalanan Anda, ya. Oleh sebab itu, mari ikut saya ke tempat penyeberangan yang sudah ditentukan. Untung ada polisi tadi ya. Bantu jadi ngerti aku sekarang. Tapi lucu ya polisinya. Kayak bisa terbola. Iya, ngomongnya nggak berhenti-berhenti ya. Iya. Sampai pusing aku tadi. Lebih baik orangnya. Ayo lanjut lagi. Ini bener jalan menuju Monas? Iya. Kok nggak ada tanda-tandanya ya? Ya, kamu yakin aja sama aku. Aku hafal semua jalan di sini. Yang masuk gang aja aku hafal kok. Tahu. Nah, gitu. Kamu di Jogja ngambil apa? Iya. Komunikasi. Kamu? Kalau aku cuma tamat SMA. Oh. Asal dari mana? Klaten. Kamu? Padang. Oh, Padang. Berarti kamu bisa nari piring. Dulu waktu aku SMA pernah belajar. Cuman udah lama nggak praktek. Terus, kamu bisa tari Jawa? Nggak bisa. Ada aku bisa nyanyi itu lagu campur sari. Mau denger? Aku bawa gitar lo sekarang. Nggak usah, nggak usah. Ini, nggak apa ya? Iya, tapi nggak usah sekarang. Nanti aja. Oh, kamu yakin? Iya, yuk kita jalan. Bener. Bener. Kata ibuku sekarang tuh enak nyaring. Iya, tapi nggak sekarang. Jangan yuk. Monas. Semua ya. Kalau saya masukin ke mata, ya, ini bisa tembus ke belakang. Oke, saya coba nih ya. Siap, Bang. Siap, Bang. Oke, ulang. Sudah masuk ke dalam mata? Oke. Wah, hebat ya. Coba sekali lagi. Oke, karena Mas ini belum lihat, ya, sekali lagi. Oke, perhatikan. Poin ini akan saya masukkan mata, tembus ke belakang, ya. Siap. Ah, bohong. Maksud lo apa? Kamu bohong. Lah itu di lehermu udah ada koin. Lo tahu. Oke. Ternyata trik saya yang ini ditebak oleh Mas yang cerdas ini. Oke. Sekarang saya main ke hipnotis. Saya minta kepada Mas ini untuk mau menjadi sukarelawan. Bagaimana? Boleh. Ntar ya. Tapi kalau sampai ketebak lagi, jangan nyalain saya lo ya. Kali ini bukan tipuan, ya. Ini memang sudah spesialisasi saya. Oke? Siap ya? Saya minta kepada penonton semuanya yang ada di sini untuk tidak bersuara, karena saya butuh konsentrasi yang tinggi. Oke? Oke? Tatap mata saya. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. Siap ya? Oke, perhatikan semuanya. 1, 2, 3. Apa? Oh, saya masih sadar nih. Sebentar ya, sebentar. Tunggu. Lo kerja sama dong, lo pernah ngajar banget sih jadi orang. Kalau lo nggak mau cewek lo macem-macem, ya, nanti celaka sama gua. Lo harus kerja sama. Oke? Oke? Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Oke, sekali lagi ya. Oke, dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. 1, 2, 3. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga, kamu menjadi monyet. Oke, stop. Sekarang kamu menyanyikan lagu anak-anak dengan semangat perjuangan. Ya, ulangan lagi. Stop. Oke, sekarang kamu jadi goyang ngebor. Oke, terus tangan lagi. Oke, stop. Oke, selanjutnya kamu telanjang.
Saya nggak mau. Mas, Bu, saya nggak dinotis. Dia penipu. Yalah, kabur yuk. Penipu? Iya. Hei, mau mana lo? Mbak. Si pesulap tukang tipu itu nggak ngejar kita. Iya. Coba kalau ngejar, bisa mampus kita. Kamu juga sih. Loh, habisnya mereka tuh ngancam mau nyakain kamu loh, Nay. Oh ya? Iya. Dasar tuh si pesulap kampret. Monas masih jauh ya? Udah dekat. Tapi kok ketemunya rel kereta lagi? Ya, Jakarta itu kan banyak kereta, Nay. Pacar. Aduh, lapar nih. Iya, aku juga. Kita cari makan yuk. Oh, masih ada duit? Masih. Ntar ya. Nih. Duitku kok habis ya? Ya udah, sekarang kita cari tukang loak yuk. Loh, jangan, Nay. Jangan. Ini sepatuku yang satu-satunya loh, Nay. Siapa yang mau jual sepatu kamu? Lagian kalau dijual juga pasti nggak laku. Syukur. Mendingan jual gitar kecil kamu aja. Loh, Ya. jangan, Nay. Ini juga gitar kesayanganku, Nay. Gimana dong? Gimana ya? Gimana? Paksa deh jual jam tangan aku. Yuk. 4. Karena cinta untuk manusia. Berapa, Pak? 20.000. Murah banget, Pak. Malah jam kayak gini aja. Loh, saya belinya mahal, Pak. Malah kayak gini di Blok M juga banyak. Oh, Bapak menghina. Ini saya belinya tuh di luar negeri, Pak, di Malaysia. Waktu saya jadi TKW. Ih, kamu kan cowok. Masa TKW? Nah, iya, aku lupa. TKI, Pak, maksudnya, Pak. Itu saya belinya, Pak. Soalnya saya cinta sama dia di kampung. Jadi itu bukan jam sembarangan. Memornya banyak, Pak, saya sama dia. Ya toh, darling. Ayo, berapa? 20.000. Loh, 100. Jangan pernah ngelakuin itu lagi ya. Lakuin apa? Pertama, jangan pernah ngaku-ngaku pacar aku di depan orang lain. Itu kan kepaksa, Nay. Enggak, pokoknya nggak ada alasan. Iya. Dan yang kedua, jangan pernah meluk-meluk aku di depan orang lain. Kenapa? Ya karena alasan yang pertama tadi. Ya itu tadi kan kepaksa. Enggak, pokoknya nggak ada alasan apapun juga. Ngerti kamu? Ya. Ini uangnya. Loh. Ini kan uangmu. Udah kita bagi 2 aja. Soalnya kalau nggak ada kamu tadi, pasti harga jualnya nggak dapet segitu. Kamu aja yang megang. Itu uang buat kita bersama selama 18 jam ke depan. Berarti sisanya masih ada 14 jam. Kita udah habisin waktu sama-sama 4 jam. Tapi mana Monasnya? Sampai sekarang tubuhnya aja belum kelihatan. Sabar ya, Nay. Sabar. Aku yakin kok kita pasti nyampe ke Monas. Tapi sekarang kita makan dulu gimana? Ya udah, aku juga udah lapar. Iya, ntar dulu. Wah, enak semua ini, Nay. Kesukaanku. Loh. Ingat, budget kita cuma ada 20.000. Tapi, Nay, ini lo ngelirik aku terus ini. Jangan, nggak bisa.
kita masih harus makan 3 kali lagi. Jadi kita harus hemat. Udah, aku nurut. Waduh, ini otaknya enak. Rendangnya juga empuk. Enak banget. Ini sukaanku semua ini. Wah, aku bisa habis. Ye, aku nurut kamu aja. Aku nunggu loh. Dulu. Wah. Siram ya, Nay. Udah, lah. Berapa dah? Semuanya 350.000. Hah? Bentar. Bentar, Mas sudah. Ini yang bener Mas, habisnya berapa? Ini rencananya ya. Ayam 3, tunjang 3, Ya. rendang 3, sambal lah dihitung lah. 350.000. Kamu sih. Loh, Makannya banyak banget, dasar rakus. loh Kak, ntar udah. Aku juga nggak tahu, Nay, kalau bakal semahal ini. Nah, kamu juga makan banyak. Iya, tapi kamu lebih banyak. Ya, pada tas dulu biar nggak salah. Udah, maaf. Uangnya nggak ada segitu. Nggak bisa, rugi awak nih. 350.000. Loh, cemano lo? 350.000. Bayar. Gara-gara kamu nih makannya rakus. Kita jadi harus nyuci piring. Ya enggak apa-apa, aku suka nyuci piring kok. Tapi aku enggak. Loh, kok aneh, kamu tuh perempuan, tapi kok nggak suka nyuci piring? Kamu ngomong apa sih? Nyambung deh kalau kasih komentar. Loh, di kampungku itu, semua perempuan suka nyuci piring. Iya, tapi kan aku bukan orang dari kampung kamu. Tapi kan kamu perempuan. Bener-bener gak nyambung ya ngomong sama kamu. Ya. Onde mande, kerja pakai tangan, jangan pakai mulut. Iya Mas sudah. Iya dah. Ya. Udah banyak orang nunggu tuh. Lagi dibersihin. Ini udah bersih Mas sudah. Ini. Tangan aku mengkerut semua nih. Oh tenang, nggak apa-apa. Itu soalnya tanganmu kelamaan kerendam di air. Nanti kalau kena matahari balik normal. Ya aku tahu. Semua orang di dunia ini juga tahu kali kalau tangan mengkerut kayak gini itu tandanya kelamaan kerendam di air. Ya siapa tahu kamu nggak tahu. Kenapa lagi? Baju aku basah. Bau lagi. Kita pulang ke stasiun aja deh. Oh jangan. Emang nggak jadi ke Monas? Enggak, aku nggak mau jalan-jalan ke Monas. Aku nggak pede pakai baju bau dan basah. Korea. Nah, sini kamu pakai. Ini kan masih baru. Ya aku tahu. Soalnya kalau kamu pakai baju yang lama, pasti lebih pakai bajumu. Gak apa-apa, boleh lah kok. Yang penting kita tetap bisa ke Monas. Ya. Bener nggak apa-apa. Ya. Nah, udah belum? Kamu keren banget. Ya, kan aku mau jalan sama kamu, masa baju kuku mah. Gimana sekarang? Kamu bisa aja. Aku gimana? Kebesaran nggak kaosnya? Enggak, pas buat kamu, cocok. Lihat kaca. Titip ya. Ya. Kenapa? Tulisan di baju kamu kok kayak gini? Loh, aku pikir kamu udah tahu. Aku nggak tahu. Playboy sejati. Aku kan cewek. Udah nggak apa-apa. Yang penting
kamu pakai baju ini kelihatan cantik. Gedung-gedungnya hebat ya. Gagah. Kamu tau nggak? Ini jalan favorit aku. Nela, gimana ya rasanya kalau kerja di gedung kayak gitu? Suatu hari nanti, kalau aku udah lulus kuliah, aku pengen deh kerja di sana. Itu kalau gempa, orang-orangnya sempat kabur nggak ya? Kamu tuh suka ngerusak imajinasi orang ya? Enggak, bukannya kayak gitu maksudnya. Soalnya dulu waktu gempa di Jogja, orang-orang di kampungku mati semua. Mereka nggak sempat kabur, Nela. Padahal rumah itu biasa aja kok. Lah apalagi kalau tinggal tempat tinggi kayak gitu ya. Iya, tapi kalau gedung secanggih itu, pasti udah didesain anti gempa. Kamu ketawa sih? Ya, aku cuma ingat sama bapakku. Dulu bapakku sering bilang, kalau di Jogja itu aman kotanya. Nggak pernah kena bencana. Nggak kayak kota-kota lain yang sering kena bencana. Tapi sekali kena bencana, gempanya dahsyat. Bapakku juga kena korbannya. Bapakku mati, Nela. Bapak kamu? Maaf ya, kamu jadi ingat kejadian itu lagi. Nggak apa-apa. Aku sama ibuku udah rela kok. Berakhir di waktunya dan terjaga. Oh, gelembung-gelembungan bareng. Kita beli yuk. Nah, kamu masih ada uang? Masih dong. Kan kamu yang minta sama aku untuk atur uangnya. Tadi waktu bayar di restoran Padang, aku sisain. Sama pinter kamu sekarang. Yuk. Mas, ini berapaan, Mas? Ribuan, Mas. Wah. Beli 2 ya? Iya. Karena cinta untuk manusia sungguh indah selamanya, yang telah memenuhi ruang hatinya. Sesungguhnya dunia tercipta untuk cinta. Hadirnya cinta datang saat tak pantas digenggam olehnya, untuk memeluk menghiasi hidup manusia. Karena cinta untuk manusia sungguh indah selamanya, yang telah memenuhi ruang hatinya. Sesungguhnya dunia tercipta untuk cinta. Karena cinta untuk manusia sungguh indah selamanya, yang telah memenuhi ruang hatinya. Aduh. Wah, aneh ya.
apa? Oh, itu mau biasa apa itu? Oh, bunuh diri itu. Mbak, turun, Mbak. Biarin. Saya ingin mati. Mbak, turun, Mbak. Aduh. Mbak, jangan loncat, Mbak. Jangan. Kalau saya mati juga nggak ada yang peduli sama saya. Nggak ada yang sayang sama saya. Mbak, jangan, Mbak. Tenang. Mbak, jangan loncat. Ayo turun. Iya. Mati nggak enak kok, Mbak. Oh, itu tidak enak. Nggak bisa. Saya mau loncat. Mbak, loncat. Aduh, mata lagi bukan dibantuin. Cuma loncat itu. Loh. Kok nggak jadi lompat, Mbak? Takut. Loh, Nana bunuh diri berarti. Ternyata tinggi banget ya. Ya udah Mbak, makanya jangan loncat. Kalau Mbak ada masalah, mendingan Mbak cerita sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu Mbak. Iya, Mbak. Tenang dulu, sabar. Kamu aja ngomong. Sabar, Mbak. Kurang ajar banget ya cowok kamu itu. Makanya Mbak, saya mau bunuh diri. Saya sakit hati banget. Coba Mbak bayangkan, saya digituin mukamu. Kamu taruh di mana muka saya, Mbak? Kalau sampai Mbak bunuh diri tadi, Mbak sendiri yang rugi. Biarin aja, Mbak. Saya udah gak kuat. Ya pegangan, susah. Ya udah, kita samperin sekarang ya. Kita kasih pelajaran. Yuk. Hei, mau kemana? Hela. Itu dia Mbak orangnya. Serem-seran sama cewek. Padahal dia janji mau nikahin saya Mbak. Sialan cowok. Samperin yuk. Jangan Mbak, nanti dia marah. Yang mestinya marah itu Mbak, bukannya dia. Lagian dia juga udah seenaknya sama Mbak. Jangan deh Mbak. Iya, Nay, jangan. Malu banyak orang. Kamu jangan aneh-aneh. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan perempuan. Lagian juga aku gak ngerti apa-apa. Yuk. Ada apa, Mbak? Tega-teganya ya kamu nyakitin hati perempuan. Maksudnya Mbaknya siapa ya? Saya ini temen. Temen pacar kamu yang kamu janjiin mau nikah terus kamu selingkuh sampai dia mau bunuh diri karena sakit hati. Mbak jangan nuduh sembarangan dong. Mana teman Mbak itu? Bawa dia ke sini dan ngomong langsung sama saya. Alah udah deh, gak usah mungkir. Saya tahu cowok bohong macam kamu itu. Mbak jangan sembarangan ya. Kenapa? Kamu gak terima? Mau ngajak berantem? Denger ya, kamu tuh gak usah banyak ngomong. Udah ngerebut cowok orang. Kalau sampai teman saya jadi bunuh diri, saya jeblosin kamu penjara. Lukman, urusan kita belum selesai. Emangnya kamu pikir setelah ngampar saya kamu bisa pergi dari sini? Hah? Sakti! Loh, Mas, lepasin tangan teman saya, lepasin. Kamu cowoknya ya? Bukan, Mas, saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ini preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai babak belur. Oh, jadi kamu preman? Iya, Mas. Dulu saya pernah jadi preman. Kebetulan, saya juga sudah lama nggak mungkin preman. Manggil burung, Mas. Cabang bayi. Tuh, gede-gede, Mas ya. Ini siapa, Mas ya? Saudara, Mas ya? Sakti. Deh, diam. Loh, Mas, kok 2 lawan 1, Mas ya? Kenapa?
Takut? Udah mas, saya nggak takut. Saya cuma nggak mau sombong. Tapi kalau situ berani ya, saya kabur. Aman. Jangan di sini, bahaya. Ah, salah, yang bahaya itu tempat yang aman malahan. Ah, soto lu. Oh, kasih tahu nggak percaya. Mobil. Mobil apa? Habisin aja cowoknya. Kapan? Gadis, kok kamu ada di sini? Lepasin mereka. Mereka nggak bersalah. Kalau bukan karena mereka, aku sukses bunuh diri. Oh, tuh, dengerin, dengerin. Hah? Kamu mau? Aku udah lihat dalam mata kepala aku sendiri. Kalau kamu jalan sama cewek selingkuhan itu. Kapan? Kamu bohong. Kamu nyakitin aku. Oleh sebab itu aku mau bunuh diri. Dengerin dulu penjelasan aku dong. Gak perlu, Topan. Udah cukup jelas semuanya. Aku hampir aja ngelakuin kesalahan besar tadi. Untung ada Mbak itu ngomong sama aku. Jadi aku tahu apa yang aku harus lakuin sekarang. Terus apa dong? Sekarang aku lega. Kita putus, Topan. Dengerin aku ya. Kamu lain kali nggak boleh nekat lagi kayak gitu. Aku emosi. Iya, tapi tetap kamu tuh nggak boleh nampar orang di depan umum. Iya, aku emosi tadi. Iya, tapi Kamu pengecut. apa? Iya, kamu pengecut. Kamu tadi kabur kan? Loh, emang kamu nggak lihat? Orang itu gede-gede dua. Nah kalau aku lawan, patah tulang. Itu artinya kamu pengecut. Aku bukan pengecut, Nay. Buktiin. Apa? Apa? Ayo. Apa ya? Aku belum kepikiran sekarang. Tapi aku lapar nih. Aku juga. Cari makan yuk. Kita kan nggak punya duit lagi. Ya, kita cari duit. Caranya? Aku juga udah nggak ada barang untuk dijual. Nah, punya ide. Apa? Sini aku bisikin. Gimana? Enggak, aku nggak mau. Udah, percaya sama aku pasti bisa. Kan aku punya ukulele. Nah, tugasmu cari piring. Ya toh? Iya, di atas dulu biar nggak selek. Mau makan nggak? Ayo. Gimana, udah siap? Udah, nih. Bagus. Aku udah lama nggak ngelakuin ini. Udah, kamu tenang aja. Yang penting aku minta kamu percaya sama aku. Kita masih bisa, ya? Ya udah, kita coba ya. Ya. Aku ikat rambutku dulu. Boleh. Aku pemanasan dulu ya. Wah, mantep. Sip. Enak ini. Mudah-mudahan banyak ya. Amin. Amin, yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu, tapi kami datang ke sini untuk memberikan sebuah persembahan. Persembahan dari dua budaya. Mudah-mudahan kalian semua berkenan dan bisa mensisihkan sedikit buat kami. Terima kasih semuanya. Ikhlas bagi Anda, berguna bagi kami. Mulai. Cinta adalah persahabatan yang pasti berakhir di waktunya dan terjaga dari abadinya. Kadang hadirnya cinta datang saat tak pantas digenggam olehnya, untuk memeluk menghiasi hidup manusia.
banyak, Nela. Alhamdulillah. Kita bisa langsung beli makan. 1.000. Wah, banyak ya, Nay. Alhamdulillah. Dik, piringnya udah. Pegang sebentar ya. Ini Bu, makasih ya. Bu. Biar piringnya saya yang beli ya. Ibu, makasih ya. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya kenyang juga ya. Iya. Kenapa? Itu di mulutmu itu ada kotoran. Sini. Bukan, kiri dikit. Udah. Kiri dikit, denger gak? Udah. Masih ada. Kamu aja Din, tolongin aku. Ini segede kapan gini kamu masa gak kerasa kebangetan ya kamu ya? Makasih ya. Ya, gak apa-apa. Tadi suara kamu bagus deh waktu nyanyi campur sari. Kenapa sih kamu gak serius aja jadi penyanyi? Emang kamu gak malu apa? Punya teman penyanyi campur sari? Ih, kamu ngomongnya gitu. Ya itu kan selera orang kampung. Ada dua hal yang paling aku benci di dunia ini. Yang pertama, cowok yang suka selingkuh kayak si Topan yang tadi siang itu. Dan yang kedua, orang yang suka membeda-bedakan status orang lain. Kaya, miskin, kampung, kota, modern, udik. Apa bedanya? Karena manusia kan gak ada yang sempurna. Penampilan luarnya aja yang beda. Padahal dalamnya sama. Ngerasain sedih, ngerasain seneng, pengen bahagia, pengen disayang. Woi, kamu bengong gitu sih? Kamu sebenarnya denger nggak apa yang aku ngomong? Kamu hebat ya bisa ngomong panjang gitu ya. Susah loh itu kayak gitu. Bukan masalah panjang atau pendek, tapi kamu ngerti nggak maksud aku? Ya aku ngerti, paham. Ya udah deh, kita jalan yuk. Jalan kemana? Iya ke Monas lah, kemana lagi? Ayo. Iya. Kita kemana nih sekarang? Belok kanan atau belok kiri? Kok kamu diem aja sih? Nela, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Tapi kamu jangan marah ya. Tos dulu biar nggak snack. Aku tuh sebenarnya aku nggak tahu jalan ke Monas. Maafin aku ya. Kenapa sih? Kamu nggak bisa jujur aja sama aku? Dari awal tuh sebenarnya aku tahu kamu bohong. Cuma aku diemin aja. Aku pengen tahu sampai kapan kamu bohong sama aku. Ya udah sekarang gak usah khawatir. Kita cari jalan yang paling gampang aja. Kalaupun kita naik taksi, kita ada duit kok. Yuk. Ya, masih dihitung terus. Tunggu. Lo yang tadi siang kan? Ya. Gara-gara lo, gua hari ini tuh gak dapet duit tau gak? Ya siapa suruh nyari duit dengan cara nipu penonton? Pakai ngajarin lagi lo. Gua tuh udah lama di Jakarta. Gak mungkin hidup di Jakarta kalau gak bisa nipu tau gak? Bisa. Buktinya kita, iya kan? Iya. Banyak ngomong lagi lo. Lu mas. Enak. Ini gak dulu. Tenang. Semuanya. Rese lo, jangan belagu lo. Kamu tuh lemah banget ya. Udah sok tahu, pengecut. Gara-gara kamu duit kita semuanya hilang. Aku tuh gak merasa tenang sama kamu.
Berjam-jam kita udah ngabisin waktu bersama di Jakarta. Bukannya senang malah kesel. Kamu dengerin gak sih aku ngomong? Bentar ya. Ini uang hasil kita ngamen tadi. Udah aku sisihin. Terus aku simpen di kos kaki. Kayaknya cukup buat naik taksi ke Monas. Kita nyari taksi. Ikut aku. Taksi. Ke Monas ya, Pak? Masuk, naik. Nela, kamu benar. Kalau kamu sama aku, kamu malah merasa nggak aman di Jakarta. Jadi aku nggak perlu lagi kan nemenin kamu. Ini ada pegangan buat kamu. Pak, berangkat, Pak. Maafin aku ya, Nay. Udah nyampe ya, Pak ya? Ini uangnya, Pak. Makasih ya. Nggak nyangka ya, akhirnya sampai juga kita di Monas. Sakti? Sakti? Ku sendiri dalam hayal, bulan bercahaya, ingin malam kian terasa. Mas. Sini, Mas. Aku mau tanya, Mas. Kalau dari sini mau ke Monas lewat mana, Mas ya? Monas? Iya. Lu naik taksi aja, tadi gua dianterin. Tapi saya nggak punya duit, Mas. Lu lari aja. Lu emang mau lari, tapi jalan yang paling cepet lewat mana? Au, ah. Loh, edan. Tambah kapok kamu. Kemana ini? Macet. Tak mau tunggu lagi, sendiri aku di sini, berjanji tak akan pergi, ku tetap di sini. Aku tahu kamu pasti datang ke sini. Aku khawatir banget sama kamu. Kok kamu bisa nyampe sini? Iya, tadi aku turun di stasiun berikutnya. Terus aku cari kamu deh kesini. Ya, untung aja jual tiketnya tuh masih ingat sama muka kamu. Dia bilang, kamu beli tiket yang buat besok pagi kan? Jadi aku pikir, kamu pasti datang sini. Aku udah nungguin kamu dari tadi sore. Oh iya, ini ya kamu kan?
Aku tuh seneng banget. Akhirnya bisa ketemu kamu di sini. Oh iya, kita pulang yuk. Sekarang? Iya, oh iya. Aku udah beli tiket pesawat yang paling malam. Jadi kan nih udah malam nih. Biar aman kita langsung ke bandara aja deh. Siapa sih? Itu baju apaan sih? Kok tulisannya aneh banget? Itu kaos cowok kan? Iya kan? Nah, nih kamu pakai. Baru. Ya aku tahu. Soalnya kalau kamu pakai baju yang lama, pasti dibawain bajumu. Gak apa-apa, aku yang aku. Yang penting kita tetap bisa ke Monas. Ya. Cinta untuk manusia sungguh indah namanya yang telah memenuhi ruang hatinya. Yaudah deh, mendingan ya, kamu pakai jaket aku aja. Daripada nanti malu kan, di bandara diliatin orang. Masa cewek pakai baju kampungan gitu sih? Kampungan? Ya iya, Nay. Ini kan bukan kamu banget. Coba dilihat tuh tulisannya. Kampungan banget. Menurut aku kaos ini nggak kampungan. Lagian kalau kampungan emangnya kenapa? Nggak dosa kan? Iya deh, iya. Sorry. Itu aja sewot. Nyala mana ya? Udah pergi ya? Sepiku di tengah malam dan bintang pun enggan tersenyum. Baru saja kau ungkapkan segala resah hatimu, ku terdiam.
Mas, lepasin tangan teman saya, lepasin. Kamu cowoknya? Bukan mas, saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ini preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai babak belur. Terbawa cinta, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Kamu tuh lemah banget ya. Udah sok tahu, pengecut. Gara-gara kamu duit kita semuanya hilang. Aku gak merasa tenang sama kamu. Berjam-jam kita udah ngabisin waktu bersama di Jakarta. Bukan ada senang, malah kesel. Sisakan hanya air mata, sunyi dan sepi, sunyi dan sepi. Mas, pindah ke sana. Pindah, udah saya jangan tidur di sini. Maaf ya Pak ya. Silakan pindah. Iya Pak. Silakan pindah sana ya. Lapar lagi nih. Khusus. Loh, ini bukannya... Iya betul. Ini orang yang tadi siang kita rampok. Iya kan? Bener. Goblok. Oh iya. Lo mau kalau orang semua pada tahu kalau kita tadi siang ngerampok dia? Sorry bos. Lantas gimana bos? Apa kita ambil aja semua barangnya sekalian? Gimana? Ya udah, tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia bangun. Tenang aja bos. Lu yang itu. Siapa kalian? Oh, kalian yang tadi merampok saya tuh. Jangan banyak bacot tuh. Mana barang-barang lo yang berharga? Jangan bang, ini punya saya. Bang. Lepasin. Bang, ini atas saya terakhir bang. Mereka ada apa aja? Petang. Iya bos. Susah banget lagi. Ada jam tangan. Bagus lagi bos. Jangan bang. Sering-sering ya main ke stasiun. Terima kasih atas jam tangannya. Cabut. Berhenti. Lu bilang apa? Hah? Balikin jam saya. Lu jangan sok ngatur-ngatur gua ya. Saya bukan pengecut. Jadi lu mau ngelawan lu punya apa coba? Punya apa? Saya punya nyali dan saya bukan pengecut. Nyali. Awas ya balik lagi. Ingat, catat nama saya Sakti. Saya bukan pengecut. Saya bukan pengecut. Enggak, Nela. Saya bukan pengecut. Nela. Saya bukan pengecut. Bukan. Sakti. Saya bukan pengecut, Nela. Sakti. Bukan pengecut. Sakti. Mas pengecut. Mas. Alhamdulillah, Mas. Kamu, Mas. Saya senang banget, Mas, ketemu Mas. Iya. Ya udah. Wis. Dari tadi saya cari kamu kemana-mana. Mas Bejo. Aduh.
handphone kamu kenapa nggak diangkat-angkat? Aduh mas, ceritanya panjang mas. Nanti aja ceritanya ya mas ya. Ya. Sekarang kamu ke tempat aku aja dulu. Atau kamu mungkin mau keliling Jakarta? Nggak usah mas, saya udah capek keliling Jakarta. Memang kamu tahu jalan Jakarta? Enggak, tapi saya nekat mas. Mas Bejo. Mohon perhatian, kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta persiapan untuk diberangkatkan. Pada para pengantar dimohon untuk segera turun dari kereta. Kenapa Sak? Itu suara keretanya Nela mas. Mas tunggu sebentar mas ya. Saya mau cari seseorang mas. Saya titip tas dulu. Cepat. Pak, kalau kereta mau ke Jogja, itu yang mana Pak ya? Baru berangkat mas. Yang bener Pak? Iya. Terima kasih ya Pak ya. Semua pengharapan Ya, selamat. aku telah ketemu Manila yang terakhir kalinya. Di saat kau tinggalkan. Saya mau nukerin jam yang saya pakai tadi siang Pak. Boleh, 200.000. Berapa? 200.000. Loh, kok tambah mahal Pak? Ya kalau saya ngasih harga pas, untungnya dari mana? Mau nggak? Kalau nggak mau, udah mau nutup. Iya, bentar Pak ya. Perasaanku yang tertuju padamu hanya tersimpan di hati, tak akan pernah terungkapkan untukmu. Sakti. Layla. Sakti. Kamu kok di sini? Buat ketemu sama kamu. Terus kereta kamu gimana? Aku nggak jadi naik kereta itu. Kenapa? Ya supaya bisa ketemu sama kamu di sini. Kamu kenapa sih? Senyum-senyum gak jelas gitu? Aku seneng Nela. Kamu baik. Bukan cuma baik, tapi juga tolol. Sekarang kamu bayangin, aku sengaja nolak ajakan temen aku untuk pulang ke Jogja naik pesawat. Dan aku lebih memilih naik kereta. Supaya aku bisa ketemu sama kamu di stasiun ini. Aku juga. Tunggu dulu Sakti, aku belum selesai ngomong. Dan saking tololnya aku malah nggak naik kereta api tujuan Jogja. Aku malah duduk di sini dan berharap bisa ketemu sama kamu. Naila. Aku bener-bener tolol ya. Aku korbanin semuanya cuma buat kamu. Naila. Padahal kamu itu kan orang yang paling sok tahu. Mestinya kamu ngerti kenapa aku berbuat ini sama kamu. Jujur aku nggak tahu. Aku cuma tahu satu. Apa? Aku cuma mau balikin jam tangan ini ke kamu. Loh, kok bisa? Kamu nebus pakai apa? Kamu kan nggak ada duit lagi. Aku nebus pakai gitar keleleku. Loh, itu kan gitar kesayangan kamu.
Yang jadi kesayangan aku bukan gitar, tapi kamu. Monas nggak seru kalau nggak ada kamu. Ya udah, kita kan masih ada 18 jam lagi. Gimana kalau sekarang kita ke Monas? Kamu yakin kamu tahu jalan? Ya, nggak terlalu yakin. Tapi kan ada kamu yang bisa nemenin aku. Kamu. Kan terjaga